Hati Xiaoyan menegang ketika dia melihat perubahan ekspresinya Jin si tua. Tampaknya dia menyadari beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu. Bocah kecil, kenapa kamu tiba-tiba menyebutkan klan Gu? Jangan bilang kamu ada masalah dengan mereka. Jin si berbicara dengan khawatir. Klan Gu ini bukanlah seperti pavilion angin petir di mana kamu masih bisa baik-baik saja setelah berurusan dengan mereka. Tidak, aku belum pernah bertemu dengan klan Gu, dan bagaimana bisa aku ada konflik dengan mereka? Hanya saja aku ingin mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu ini. Apakah mungkin bagi Jin si tua untuk menceritakan tentang mereka? Jin si pun menarik napas lega dan dia pun mulai bercerita. Di seluruh wilayah dataran tengah, Aula Jiwa, Menara Pil atau 3 keluarga kuno besar di dunia binatang ajaib takut pada klan Gu ini. Xiaoyan merasa sedikit terkejut ketika dia mendengarkan hal ini. Meskipun dia sudah bisa menebak latar belakang Sun Er tidaklah lemah, tapi dia tidak menyangka klan Gu bisa sekuat ini. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidaklah pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan milik salah satunya? Xiaoyan bertanya dengan penasaran. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap juga sebagai manusia. Namun, mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Daodi. Garis darah dari Daodi? Xiaoyan pun tercengang mendengarnya. Dikabarkan bahwa jika seseorang dapat mencapai kelas Daodi, garis darah mereka akan mengalami perubahan. Keturunannya akan mendapatkan manfaat sebagai hasilnya. Ada sejumlah klan Daodi pada zaman kuno. Meskipun mereka dianggap sebagai manusia, tapi mereka memiliki bakat yang luar biasa. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Daodi melalui garis keturunannya. Namun, hal itu sepertinya sangat langka dan akan sepenuhnya tergantung pada keberuntungannya masing-masing. Selain klan ini memiliki garis keturunan Daodi, klan ini juga sangat mendiskriminasi orang luar, karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan, jika mereka menikahi manusia biasa, pasti mereka akan memilih orang itu adalah orang yang sangat luar biasa. Lalu apakah Jin si tua tahu di mana markas klan Gu berada? Tanya Xiaoyan. Sebenarnya wilayah timur daratan tengah pada dasarnya semua adalah milik klan Gu. Namun kebanyakan dari mereka semua tinggal di alam Gu. Jin si pun menjelaskan dengan sangat hati-hati. Alam Gu? Xiaoyan sekali lagi terkejut ketika dia mendengar kata-kata yang tidak dikenalinya. Setiap ahli yang mencapai kelas Doseng pada dasarnya berdiri di puncak benua Doqi. Pada tingkat ini seseorang sudah melampaui orang yang biasa dan akan melangkah ke tingkat suci. Kekuatan yang akan dimiliki secara alami akan jauh dari apa yang orang biasa dapat bayangkan. Membuka wilayah di mana orang bisa hidup adalah indikator dari seorang ahli Doseng. Alam Gu ini dibangun dari Doseng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Sementara itu, kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut itu berisi gelombang aroma obat yang sangat padat dari panas yang bersinergi. Kemudian, Jin si duduk di dalam sebuah baskom kayu dan air mendidih menutupi tubuhnya sampai ke lehernya. Wajah Jin si pun terlihat sangat pucat dipenuhi dengan keringat. Terlihat api hijau giok dengan sangat cepat menggeliat di tangan Xiaoyan, dan dengan jentikan jarinya cairan obat jatuh ke dalam baskom tersebut. Permukaan air pun segera berubah menjadi warna merah karena banyaknya gelombang api merah bergejolak di dalamnya. Telanlah obat ini. Sebuah pil diberikan Xiaoyan kepada Jin si tua, dan kemudian Jin si pun menelan obat pil itu. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat dalam cairan panas berwarna merah di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Di tengah benturan antara dingin dan panas, tetes cairan keabu-abuan perlahan-lahan merembes keluar dari hidung Jin si. Tubuh Jin si sangat gemetar ketika cairan abu-abu yang berair itu keluar dari hidungnya. Giginya dirapatkan dengan sangat erat saat mulutnya mengeluarkan suara yang mendesis. Jelas dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses yang memaksa racun itu keluar.
Jingu di sampingnya juga merasa sangat cemas ketika dia melihat ekspresi menyakitkan yang dirasakan oleh Jinsi. Tetua Gu, kau tak perlu khawatir. Rasa sakit yang dirasakannya itu normal. Semua akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan untuk sementara ini. Kemudian proses pengobatan ini berlangsung selama hampir 8 jam. Menurut perkiraan Xiaoyan, seharusnya waktu yang diperlukan untuk mengusir sebagian besar racun api bisa dilakukan dalam waktu 5 hari. Pada saat itu, aku akan memurnikan cairan obat untuk kamu gunakan selama waktu itu. Selama kamu berendam di dalamnya selama 2-3 jam setiap hari selama 2-3 bulan, racun api di tubuh kamu akan benar-benar dihapuskan, ucap Xiaoyan. Terima kasih bocah kecil. Suhu tikus penelan mas kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Jika kamu membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu dapat mencari kami di sini. Kemudian Jinsi perlahan merasakan perubahan dalam tubuhnya. Penyakit yang telah membersamainya selama beberapa tahun ini akhirnya bisa dikeluarkan. Hatinya sungguh sangat bergembira. Namun berbeda dengan Jinsi, Xiaoyan tiba-tiba mengusap pada bagian dadanya. Sepertinya racun lama dalam tubuhnya bereaksi lagi. Untungnya karena Xiaoyan sudah menuju ke kelas Dozong, kemampuannya untuk mengatasi racun itu juga menjadi lebih baik. Aku ingin tahu apakah kekuatanku sekarang mampu menyempurnakan racun iblis itu, ucap Xiaoyan dengan penasaran. Selama beberapa hari ke depan, Xiaoyan akan menghabiskan waktu hampir 10 jam setiap harinya untuk membantu Jinsi tua dalam mengusir racun api gunung surgawi yang ada dalam tubuhnya. Berbagai metode dia gunakan sampai akhirnya Jinsi pun hampir sepenuhnya bisa kembali sehat dan hanya perlu melakukan pengobatan rutin yang bisa dilakukannya sendiri sampai beberapa bulan ke depan. Mengingat pertemuan 3 pavilion akan segera diadakan, Xiaoyan pun mengatakan kepada Jinsi tua kalau besok dia akan meninggalkan gunung mata surgawi. Kamu akan berangkat besok? Jinsi pun kaget setelah mendengarkan ini. Dan Xiaoyan pun mengangguk mendengar pertanyaan Jinsi tua. Bocah kecil, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat datang mencariku di sini. Bahkan orang tua itu, yaitu Freitian, tidak akan berani melakukan apapun untuk kamu di tempat ini. Mendengar itu, Xiaoyan pun berterima kasih atas penawaran Jinsi. Kemudian, Xiaoyan pun masuk ke dalam sebuah kamar. Dia duduk bersila dan mencoba untuk menetralisir kembali racun iblis yang mulai lagi menyerangnya. Berbagai serangan diluncurkan dari racun iblis itu membuat Xiaoyan harus mengerahkan segala kemampuannya untuk menekan rasa sakit yang luar biasa. Keringat panas yang tak terhitung banyaknya pun keluar dari pori-pori kulit Xiaoyan selama proses itu berlangsung. Berbagai serangan harus dia lawan sampai akhirnya dia pun mendapatkan sedikit manfaat dari proses itu karena terobosan barunya ke ranah Dozong. Dari semua proses yang menyakitkan itu, dia akhirnya menyadari sesuatu. Meskipun dia belum bisa mengeluarkan racun iblis dalam sekali waktu, dia hanya perlu menghapusnya sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Dan seiring waktu itu, racun iblis akan menghilang secara alami.